Nah, kita akan membahas tentang proses bisnis, siklus penjualan atau siklus pendapatan. Siklus pendapatan itu dimulai ketika entitas menerima pesanan dari pelanggan. Biasanya yang menerima pesanan itu adalah bagian penjualan atau bagian order penjualan. Nah, pelanggan nanti akan memberikan order pembelian. Order pembelian ini bisa diberikan melalui email atau secara langsung atau melalui cara-cara lain. Nanti setelah diterima oleh bagian penjualan, order penjualan itu akan diproses, diberikan kepada fungsi kredit untuk penyelidikan kredit, apakah memang layak diberikan kredit apabila dia penjualan kredit. Namun, apabila tidak penjualan kredit, ini tidak diperlukan fungsi kredit. Nah, fungsi kredit ini diperlukan untuk mengotorisasi pemberian kredit atas penjualan tersebut. Bagian penjualan juga akan memberikan order penjualan ke bagian akuntansi, piutang sebagai dasar nanti untuk mencatat piutang, kemudian ke bagian penagihan sebagai dasar untuk melakukan penagihan, membuat faktur, kemudian juga kepada bagian gudang dan bagian pengepakan dan pengiriman. Kepada bagian gudang ini sebagai otorisasi pengeluaran barang dan bagian pengepakan sebagai otorisasi juga untuk mengirimkan barang nanti kepada pelanggan. Nah, proses persetujuan kredit setelah diterima order itu, nanti fungsi kredit akan menganalisis apakah pelanggan tersebut layak diberikan kredit. Banyak elemen-elemen yang digunakan fungsi kredit untuk menganalisis kelayakan pemberian kredit kepada pelanggan. Nah, kemudian setelah hasil analisis bagian kredit melakukannya, kemudian nanti hasil ini juga diberikan kepada penagihan, selain kepada bagian akuntansi dan bagian penjualan. Bagian penjualan ini diberikan hasil analisis kredit, nanti diberitahukan kepada pelanggan bahwa kreditnya disetujui dan akan diproses penjualannya. Kemudian pada tahap ini bagian penagihan dan piutang usaha sudah memiliki dua dokumen, yaitu order penjualan dan hasil analisis kredit. Kemudian pada tahap berikutnya nanti bagian gudang akan mengeluarkan gudang, ini bukti order penjualan tadi, ini merupakan slip pengeluaran barang atau bukti pengeluaran barang atau picking slip. Nah, nanti diberikan kepada bagian pengepakan atau pengiriman. Kemudian bagian gudang juga memberikan picking slip itu kepada bagian akuntansi atau kartu sediaan agar nanti bagian akuntansi kartu sediaan mencatat pengeluaran barang gudang ini, sehingga kartu gudang yang ada di gudang dan kartu sediaan yang ada di bagian sediaan itu menunjukkan jumlah yang sama. Jadi kartu sediaan ini berfungsi sebagai control account bagi kartu gudang, sehingga nanti tidak ada kemungkinan perbedaan kuantitas di gudang dan di bagian akuntansi. Kemudian bukti setelah barang dikeluarkan, bagian pengepakan dan pengiriman itu akan memeriksa dengan slip order penjualan yang diterima dari bagian penjualan. Apabila barang di gudang dan bagian ini yang diterima dari bagian order penjualan sudah sesuai, maka dia akan melakukan pengepakan, kemudian melakukan pengiriman. Kemudian nanti setelah dikirim, ini dikirim kepada pelanggan. Bukti pengiriman ini harus ada tandanya atau tanda tangan otorisasi dari pelanggan bahwa barang itu sudah diterima dan sesuai dengan jumlah yang dipesan. Gitu ya. Itu tanda barang sudah diterima. Kemudian nanti bukti penerimaan barang yang sudah ditandatangani pelanggan diberikan juga kepada bagian akuntansi untuk otorisasi pencatatan nanti ke kartu pemasok. Kemudian bagian penagih juga menerima untuk membuat faktur. Setelah proses pengeluaran barang dan pengiriman dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penagihan dan pencatatan ke kartu pelanggan. Apa dasar untuk melakukan penagihan membuat faktur? Maka bagian penagihan membuat faktur kalau bukti pendukungnya, misalnya order penjualan, persetujuan kredit, bukti penerimaan, pengiriman dan penerimaan barang ini harus sudah sesuai. Di sini ada pengendalian. Bagian penagihan harus mencocokkan sebelum melakukan penagihan melalui faktur penjualan. Kemudian nanti faktur ini akan diberikan kepada pelanggan ya untuk menagih dan ke bagian piutang. Nah, bagian piutang usaha juga memeriksa kesesuaian faktur dengan dokumen yang dia terima sebelum mencatatnya ke kartu piutang atau kartu pelanggan atau buku pembantu piutang. Nah, ini proses penagihan dan pencatatan ke kartu piutang. Jadi dengan demikian nanti penjualan sudah ditagih. Nah, sekarang masalah pencatatan akuntansi. Pencatatan ke buku besar. Siapakah melakukan pencatatan ke buku besar? Nah, nanti bagian penagihan setelah membuat faktur itu akan mencatat ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu kemudian disarikan dalam lembar jurnal. Lembar jurnal ini setelah diotorisasi dan diperiksa kebenarannya akan dikirimkan kepada bagian buku besar untuk memostingnya ke buku besar.
nanti diposting ke buku besar, ini penjualan di kredit, piutang usaha di sebelah debit. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan proses bisnis penerimaan kas dari piutang usaha. Siapakah yang terkait ke sini? Nanti pelanggan akan mendatangi fungsi penerimaan kas, kemudian setelah kas diterima dia akan mencatat ke jurnal penerimaan kas. Nah, kemudian bukti kas masuk itu akan diberikan kepada akuntansi atau piutang usaha untuk mencatat ke kartu pelanggan. Jadi nanti piutang usaha dikurangkan di kartu pelanggan atau kartu pemasok atau buku pembantu piutang. Nah, selanjutnya jurnal penerimaan kas ini nanti secara periodik disarikan dalam lembar jurnal untuk diposting ke buku besar. Nah, inilah proses pencatatannya. Nah, nanti pada akhir periode antara saldo piutang di buku besar dan kartu piutang, kalau dijumlahkan seluruh saldo kartu piutang ini harus sama dengan saldo akun piutang usaha di buku besar. Ya, ini namanya akuntansi akun piutang usaha di buku besar ini disebut dengan control account. Ya, control account bagi pencatatan-pencatatan di buku pembantu atau kartu piutang. Nah, inilah secara ringkas bagaimana penjualan atau pendapatan itu diproses di entitas. Nah, bagaimana proses retur dan penyisian penjualan? Apa beda retur dan penyisian penjualan? Kalau retur itu barang diterima, kemudian akan dikreditkan piutang gitu ya, dan barangnya didebitkan. Namun dalam penyisian penjualan, barang itu tidak diterima. Namun ada kesepakatan mungkin karena rusak atau menyusut gitu barangnya, maka akan dikurangkan harga jualnya. Ya, ini yang disebut dengan penyisian penjualan. Nah, ini semua pengurangan piutang ini harus ada memonya. Ini yang disebut memo kredit. Memo kredit artinya memo untuk mengurangkan piutang usaha. Jadi buktinya disebut memo kredit. Nah, ketika barang diterima, ya nanti bagian penerimaan barang akan membuat bukti penerimaan barang, dan berdasarkan ini nanti bagian piutang usaha akan membuat memo kredit sebagai dasar bagian piutang mengurangkan piutang pelanggan. Jadi piutang pelanggan tidak secara otomatis bisa dikurangkan. Itu barangnya harus diterima dan harus diotorisasi oleh bagian kredit sebelum bagian piutang usaha mengurangkan piutang dari kartu pelanggan. Itu ya. Nah, nanti selanjutnya bagian buku besar akan mengurangkannya di akun piutang usaha di buku besar berdasarkan lembar jurnal yang diterima dari bagian penjualan. Berikutnya, penghapusan piutang usaha. Penghapusan piutang usaha ini berarti piutang usahanya harus benar-benar tidak bisa ditagih. Apa buktinya? Nah, harus ada bukti pengajuan kebangkrutan oleh pelanggan atau rekomendasi agen penagihan memang pelanggan tersebut tidak mampu membayar lagi. Nah, penghapusan piutang usaha ini nanti akan diberikan oleh bagian piutang usaha dengan menerbitkan memo kredit. Nanti harus disetujui manajemen. Manajemen harus menyetujui penghapusan piutang sebelum bagian piutang usaha mengurangkannya dari buku pembantu piutang usaha. Ya, jadi penghapusan piutang usaha itu prosesnya begitu. Harus ada bukti pengajuan kebangkrutan oleh pelanggan atau rekomendasi agen penagihan sebagai dasar untuk mengajukan penghapusan piutang kepada manajemen. Nanti ketika disetujui manajemen, memo kredit tersebut akan dicatat oleh bagian piutang usaha dengan mengurangkan di kartu piutang atau kartu pelanggan atau buku piutang, dan selanjutnya nanti akan dihapus di jurnal, akan diterbitkan lembar jurnal sebagai otorisasi bagian buku besar mengurangkan piutang usaha di akun piutang usaha di buku besar. Nah, dalam konteks pemrosesan secara elektronik, ini saya ambil contoh dari Akurat Accounting, ya, versi edukasi. Nah, dari menu aktivitas penjualan ini adalah cara mencatat penjualan, ya, penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman, faktur penjualan, oke. Nah, penawaran penjualan itu kalau dipilih akan begini, nanti kita dipilih siapa pelanggannya. Perhatikan bahwa sales quotation ini ketika dia disimpan atau direcord tidak mempengaruhi catatan akuntansi sediaan gitu ya, piutang dan lain sebagainya. Ini hanya sebuah memo bahwa pernah dilakukan penawaran atas penjualan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya setelah itu nanti akan ada order itu akan dicatat, order penjualan. Order penjualan ini juga belum mempengaruhi apapun. Nah, nanti
belum mempengaruhi catatan akuntansi sama dengan sales quotation, dia hanya sebagai memo. Nah, setelah seller order ini disetujui sesuai dengan kredit dan lain sebagainya, ini contohnya. Kalau dicetak ini contohnya, selalu ada prepaid by, approved by sebagai bukti otorisasi. Ya, seluruh informasi dicatat, contoh sales order. Kemudian ini contoh delivery order, memasukkannya, itu artinya barang, di sini baru barang nanti terpengaruh, ya, barang nanti terpengaruh karena barang sudah dikurangkan. Ini contoh delivery order, ya, atau order pengiriman, atau order apa namanya ya, order sering juga ini bisa disebut dengan bill of lading, bisa disamakan dengan itu. Kemudian ini sales invoice. Sales invoice itu dibuat setelah proses itu semua terlaksana, barang dikirim, gitu ya. Baru dibuat sales invoice. Nanti secara otomatis ketika ini direkam, maka Akurat akan mencatat ke buku pembantu, kartu pemasok, dia akan menambahkan kalau dia piutang. Kemudian dia akan langsung mencatat, memutakhirkan penjualan, kemudian piutang usaha, gitu ya, sekaligus memosting. Jadi semua dilakukan secara otomatis oleh aplikasi ini. Termasuk pajaknya. Pajaknya langsung dipotong di sini kalau kita pilih pemotongan PPN. Nah, ini contohnya, ini bidangnya sudah lengkap ya. Ini kalau secara elektronik, jadi nggak perlu lagi tulis tangan karena langsung dihasilkan oleh aplikasi Akurat. Nah, untuk pengendalian, Akurat juga menyediakan ini ya. Jadi kita bisa membatasi akses pengguna dengan password dan lain-lain, dan bisa membatasi apa yang dilakukan oleh setiap pengguna. Apakah dia bisa membuat, mengubah, menghapus, membuat laporan, melihat laporan, membuat daftar. Nah, ini bisa dibatasi sehingga bisa dikendalikan siapa yang bisa melakukan apa, gitu ya. Akurat accounting. Jadi sistem bukan berarti aplikasi lain boleh tidak menggunakan, tidak. Aplikasi yang bagus itu harus menyediakan pengendalian aplikasi yang memungkinkan tujuan-tujuan pengendalian itu bisa tercapai. Ya, ini contoh sederhana saja yang dilakukan oleh suatu aplikasi. Nah, kemudian ini kartu piutang. Kartu piutang juga bisa dihasilkan oleh aplikasi. Jadi aplikasi yang bagus bisa langsung melakukan updating terhadap kartu piutang. Nah, otorisasi kredit dalam sistem terkomputerisasi itu bisa juga dilakukan oleh aplikasi komputer. Nah, kita perhatikan bahwa proses bisnis ini kalau kita bagi ada kelompok transaksi penjualan. Nah, ini summary-nya ya. Akun yang terpengaruh itu adalah penjualan dan piutang usaha. Kemudian fungsi bisnisnya, pemrosesan order pelanggan, otorisasi kredit, pengiriman barang, penagihan pelanggan, dan pencatatan penjualan. Serta dokumen dan catatan yang ada pada kelompok transaksi ini adalah order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, arsip transaksi penjualan, jurnal atau daftar penjualan, arsip induk piutang usaha, daftar piutang usaha, dan laporan bulanan piutang usaha. Jadi ini untuk kelompok transaksi penjualan. Sementara kalau untuk kelompok transaksi penerimaan kas, itu akun yang terpengaruh, penerimaan kas, akun yang terpengaruh itu adalah kas atau bank, kemudian piutang usaha, kemudian fungsi bisnisnya, memproses dan mencatat penerimaan kas, dokumen dan catatan yang ada di kelompok transaksi ini adalah bukti penerimaan kas, daftar penerimaan kas, arsip transaksi penerimaan kas, dan jurnal penerimaan kas. Nah, untuk kelompok transaksi retur dan penyisian penjualan, nanti yang terpengaruh adalah penjualan dan piutang usaha. Ya, atau retur penjualan ya, kalau misalnya menggunakan akun retur. Nah, kemudian fungsi bisnisnya pemrosesan dan pencatatan retur dan penyisian penjualan, bukti penerimaan barang, memo kredit, dan jurnal retur penjualan. Penghapusan piutang, ini piutang usaha dan penyisian kerugian piutang kalau dia pakai metode penyisian ya. Tapi metode penyisian lah yang paling sering digunakan. Fungsi bisnisnya adalah penghapusan piutang usaha. Ya, dokumen dan catatan yang ada dalam kelompok transaksi itu adalah formulir otorisasi penghapusan piutang usaha dan lembar jurnal atau jurnal umum. Nah, kerugian piutang usaha ini akun yang terkait adalah biaya kerugian piutang usaha dan penyisian kerugian piutang. Ini kalau piutang mengalami penurunan nilai ya. Kemudian fungsi bisnisnya penyisihan kerugian piutang usaha, dan dokumen dan catatan yang digunakan untuk mencatat kerugian piutang usaha itu adalah lembar jurnal. Ya, catatannya itu adalah lembar jurnal dan juga nanti ke buku besar juga.
Nah, sekarang kita membahas tentang pengendalian internal yang terkait pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu penting juga dalam proses bisnis ini untuk meyakinkan segala proses itu telah diproses dengan baik dan risiko-risiko bisa dikendalikan. Nah, untuk aktivitas order penjualan, ancamannya barang yang dipesan mungkin tidak tersedia, maka pengendalian internal yang kita pakai adalah menggunakan sistem pencatatan perpetual dengan menggunakan kartu sediaan dan secara periodik melakukan perhitungan fisik atas sediaan. Ancaman yang kedua, pesanan penjualan mungkin tidak valid atau tidak sah. Maka order penjualan harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, jadi otorisasian. Ancaman yang ketiga, mungkin saja kredit tidak tertagih. Nah, kenapa tidak tertagih? Ya mungkin saja karena fungsi penjualan disatukan dengan fungsi yang mengotorisasi kredit. Untuk itu pengendalian internalnya adalah otorisasi kredit tidak dilakukan oleh fungsi penjualan. Kalau fungsi kedua ini disatukan, ini kemungkinan akan terjadi kecurangan atau kesalahan. Kenapa? Karena fungsi penjualan itu biasanya diminta untuk meningkatkan penjualan. Ya, karena targetnya meningkatkan penjualan, sudah pasti dia akan mengabaikan ketertagihan piutang. Ya, jadi otorisasi kredit itu sebaiknya dilakukan oleh fungsi yang berbeda dari fungsi yang melakukan penjualan agar kredit tidak tertagih bisa dicegah. Kemudian yang keempat, salah memasukkan pesanan atau jumlah pesanan. Maka pengendalian internal yang memadai adalah verifikasi order penjualan atau komputer memiliki sistem pengecekan agar order penjualan tidak direkam apabila field masih belum tepat. Jadi field memasukkan itu harus dibikin pengendalian juga supaya jangan salah memasukkan. Kemudian kehilangan pelanggan. Nah, ini juga bisa terjadi kalau proses yang dilakukan oleh proses bisnisnya tidak bagus. Maka untuk memperoleh feedback dari pelanggan, sebaiknya perusahaan memiliki prosedur customer relation management atau bisa juga layanan website atau evaluasi atas jasa layanan pelanggan. Sehingga pelanggan yang sudah susah-susah diperoleh itu tidak pindah ke entitas yang lain. Jadi hubungan pelanggan itu sangat penting. Kemudian dalam pengiriman, bisa saja barang yang dikirim berbeda dengan barang yang dipesan. Nah, apa pengendalian? Seharusnya sebelum dikirim dilakukan pengecekan kesesuaian barang yang diterima dari gudang terhadap tembusan order penjualan. Nah, dalam pengiriman ini bisa saja terjadi pencurian sediaan. Nah, ini juga di gudang juga bisa terjadi. Nah, ini apa yang boleh dilakukan? Pembatasan akses terhadap barang yang di gudang. Jadi dibatasi akses siapa saja yang boleh mengakses barang-barang di gudang. Sehingga kalau ada terjadi pencurian, bisa dibatasi tanggung jawabnya. Kemudian bisa juga menggunakan kamera pengintai atau CCTV di ruang penyimpanan atau di ruang pengiriman. Yang ketiga, menggunakan sistem pencatatan perpetual dengan kartu sediaan dan barcode untuk pengeluaran barang. Nah, ancaman yang ketiga, kesalahan dan penundaan pengiriman. Ya, kesalahan ini banyak, kesalahan dalam barang yang dikirim, atau kesalahan alamat pengiriman, atau terjadi penundaan pengiriman karena beberapa hal ya. Maka pengendalian internal yang bisa mencegah ancaman tersebut adalah lakukan rekonsiliasi atau pencocokan antara dokumen order penjualan, slip pengeluaran barang gudang, dan slip pengepakan secara periodik. Dalam sistem terkomputerisasi, sistem komputer harus memiliki sistem pengecekan kesalahan atas data pengiriman. Nah, kita masuk ke aktivitas penagihan. Ancaman yang mungkin terjadi adalah barang yang dikirim berbeda dengan barang yang ditagih atau dipesan. Nah, pengendalian internal yang memadai adalah faktur sebaiknya dibuat setelah barang dikirim dan diterima oleh pelanggan. Yang kedua adalah kegagalan penagihan. Kegagalan penagihan artinya penagihan tidak dilakukan, gitu ya. Maka supaya itu jangan terjadi, pisahkanlah fungsi penjualan dan penagihan. Bisa terjadi penjualan dilakukan, tetapi yang menagih bukan perusahaan. Jadi supaya itu jangan terjadi, pisahkanlah fungsi penjualan dan penagihan. Kemudian membandingkan pesanan penjualan dan dokumen pengiriman sebelum pembuatan faktur. Yang ketiga adalah kesalahan memosting catatan akuntansi. Nah, ini juga sering terjadi, ancaman-ancaman ini yang membuat risiko kerugian kepada perusahaan. Rekonsiliasi secara periodik antara akun di buku besar dan kartu pelanggan. Kemudian mengirim laporan piutang usaha secara periodik kepada pelanggan. Ini namanya audit pelanggan. Jadi kalau ada ketidaksesuaian, pelanggan pasti langsung bersuara dan mengirimkan protes. Kemudian sistem pengecekan otomatis oleh sistem komputer
dan melakukan analisis atas umur piutang usaha. Nah, berikutnya penerimaan kas. Itu ancamannya adalah pencurian kas dan lapping. Lapping itu adalah penundaan pencatatan penerimaan kas atau penerimaan piutang dari pelanggan. Ya, penundaan artinya dia melakukan kecurangan, mengambil uang, kemudian uang hasil penerimaan pelanggan, kemudian itu ditutupi dengan penerimaan dari pelanggan lain untuk periode berikutnya gitu ya. Jadi penutupan itu terus-menerus dilakukan sehingga pencurian yang dilakukan tidak mudah dideteksi gitu ya. Lapping itu penundaan penerimaan kas dari piutang pelanggan. Nah, bagaimana pengendaliannya? Tentunya memisahkan fungsi penerimaan kas terhadap fungsi pencatatan akuntansi. Ini dalam sistem manual. Atau pelanggan bisa saja diwajibkan mentransfer ke bank pembayaran piutang usaha. Ini mengecilkan intervensi terhadap kas ya. Kemudian penerimaan kas harian wajib segera disetorkan ke bank dan memisahkan fungsi penerimaan kas terhadap fungsi yang melakukan rekonsiliasi serta menggunakan brankas untuk penyimpanan uang dan membatasi orang yang bisa mengakses brankas tersebut. Nah, demikianlah proses bisnis dari pengendalian internal yang memadai atas siklus tersebut. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini Anda bisa memahami bagaimana terjadinya, bagaimana proses tersebut, dokumen-dokumen dan catatan apa yang harus dimiliki oleh perusahaan dan bagaimana pengendaliannya. Terima kasih dan salam dari Studio Akuntansi.